Apa itu hadonah? Hadonah secara bahasa singkatnya adalah pengasuhan anak atau merawat dan mendidik anak. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi masih belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang hadonah. Mungkin para ulama banyak berpendapat tentang hadonah, tapi secara garis besarnya hadonah itu adalah tentang pengasuhan anak atau merawat anak yang masih kecil. Biasanya terjadi setelah perceraian. Maka setelah perceraian itu anak itu mau diasuh oleh siapa? Apakah oleh ibunya atau ayahnya? Karena boleh jadi ada mantan suami, ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak. Maka hadonah ini pembahasannya mengenai pengasuhan anak. Kemudian apa sih dasar hukum hadonah itu sendiri? Nah, ulama fikih menyepakati bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak masih kecil dan belum dewasa, yang tidak dirawat dan tidak dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak itu sendiri dan pada masa depan si anak. Bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, hukum mengasuh anak, merawat anak, mendidik anak adalah kewajiban daripada orang tua. Nah, di dalam Al-Quran sendiri disebutkan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruhnya, dan mereka memperbuat apa-apa diperintahkan kepadanya. Maka di sini dengan jelas bahwa ketika kita beriman, kita juga tidak hanya memelihara diri kita sendiri, tapi juga mengajak keluarga kita, mendidik keluarga kita supaya terhindar dari siksaan api neraka. Nah, jangan sampai kita nanti sebagai calon orang tua mengabaikan atau menelantarkan anak-anak kita dan tidak mendidik anak-anak kita. Maka kita perlu belajar dari sekarang untuk menjadi orang tua yang baik. Nah, di dalam hadis sendiri itu ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang hadonah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Hakim yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi benjananya, lambungku yang jadi pelindungnya, dan
air susuku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis tadi menunjukkan bahwa ibu itu lebih berhak daripada bapak dalam hal pengasuhan anak. Apabila si bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam mengasuh anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu tidak terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan hukum yang sama seperti ini juga. Kemudian Rasul SAW juga mengajari anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada pendidikan agama. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak kamu beribadah ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka jika umur mereka mencapai 10 tahun, dan pisahkan anak mereka, pisahkan tempat tidur mereka di tempat tidur. Nah, di sini ketika umur 7 tahun itu anak-anak mulai dididik, dan ketika umur 10 tahun mulai diberikan kedisiplinan. Nah, pukulan di sini bukan pukulan menyakitkan, melainkan pukulan mendidik. Nah, selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, terdapat juga di dalam perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat di dalam pasal 45, yaitu kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian poin B, kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal 1 berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus. Nah, berdasarkan ketentuan tadi dari Al-Quran, dari Sunnah maupun dari undang-undang, itu menyepakati bahwa hadonah atau pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban dan sebuah hak bagi si anak untuk mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan pendidikan, dan dirawat oleh orang tuanya. Poin selanjutnya adalah tentang rukun dan syarat-syarat hadonah. Menurut para ulama ini terdapat dua rukun dalam hadonah, yaitu yang pertama orang tua yang mengasuh yang disebut hatim, dan yang kedua anak yang disebut dengan majun. Nah, terdapat juga syarat-syarat dalam hadonah, yaitu supaya di dalam pemeliharaan atau dalam merawat anak itu dapat berhasil dan berjalan dengan baik, maka diperlukan syarat-syarat bagi pengasuh, baik itu bapak asuh maupun ibu asuh. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah hak untuk mengasuh tadi. Nah, secara umum syarat yang diperlukan bagi bapak asuh maupun ibu asuh, yang pertama yaitu baligh, kemudian berakal, kemudian memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak, kemudian dapat dipercaya dalam memegang amanah dan berakhlak baik, kemudian harus
beragama Islam. Nah, jadi kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan atau melaksanakan adonah adalah orang tua, ayah dan ibu. Nah, apabila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadun, maka ia berhak atas anaknya. Bila anaknya masih kecil atau masih mumayyiz, maka ibu yang lebih berhak, ya, karena ibu dianggap lebih dekat itu dengan anak. Akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan tadi, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang berhak mengasuh. Kemudian apabila si keluarga dekat itu tidak juga mempunyai persyaratan untuk mengasuh, maka hak pemeliharaan diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang lebih pantas atau yang lebih berhak dalam mengasuh anak yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kemudian syarat dari anak yang diasuh. Nah, syaratnya adalah anak tersebut belum dewasa atau belum mampu mandiri, belum mampu berdiri sendiri, harus perlu dididik, harus perlu dibimbing, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, jadi anak tersebut tentunya masih belum mampu menghidupi dan mengurus dirinya sendiri dan perlu didampingi oleh orang tua. Maka itulah syarat dari anak yang ingin diasuh. Mungkin itu saja